Teman-teman pasti tertarik kan studi S2 full scholarship di UGM dan juga di luar negeri? Simak penjelasan berikut ini. Halo semuanya, nama saya Bayu Dardias Kurniadi, saya steering komite di program APMA MHRD, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi S2 atau master program di APMA MHRD. Halo, nama saya Yuwastati Heru. Saya adalah program koordinator sekaligus alumnus dari program APMA MHRD. APMA MHRD adalah kependekan dari Asia Pacific Master of Arts, Master of Human Rights and Democratization. Master of Human Rights and Democratization yang diselenggarakan oleh UGM dan universitas lain adalah bagian dari Global Campus of Human Rights yang didanai oleh European Union. Program yang diselenggarakan UGM beserta partner universitas di Asia Pasifik ini juga diselenggarakan di beberapa kontinen yang lain, seperti di Arab, Afrika, Eropa, Kaukasus, dan juga di Amerika Latin. Di Asia Pasifik, UGM bekerja sama dengan beberapa partner universitas, Mahidol University sebagai hub, dan juga ada Kathmandu Law School, Ateneo de Manila University, dan University of Colombo. Dengan beasiswa 1 tahun, mahasiswa menghabiskan semester pertama di Mahidol University dan semester berikutnya di universitas partner. Jadi misalnya teman-teman dari Indonesia mendaftar untuk program ini dan diterima, mahasiswa bisa memilih di semester kedua apakah mau ke Colombo, apakah mau ke Manila, atau misalnya teman-teman mau ke Nepal atau ke UGM. Nah, program ini cocok ya untuk teman-teman yang butuh kuliah dalam waktu singkat, misalnya teman-teman aktivis yang nggak punya banyak waktu, sekaligus bisa mengembangkan jejaring tidak hanya lokal dan nasional, tetapi juga kawasan ya di Asia Pasifik, bahkan internasional. Beasiswa program APMA MHRD mengcover setidaknya 2 hal. Yang pertama, beasiswa ini mengcover secara penuh SPP atau uang kuliah mahasiswa, dan yang kedua, beasiswa ini juga mengcover allowance atau uang saku untuk mahasiswa. Di dalam program Human Rights and Democratization, teman-teman akan belajar 2 isu penting. Yang pertama terkait dengan human rights, dan yang kedua terkait dengan bagaimana human rights itu berpengaruh terhadap proses democratization in Asia and the Pacific. Nah, ada beberapa mata kuliah yang sifatnya cukup dasar, seperti norms and mechanism, tapi juga teman-teman akan belajar terkait dengan emerging issues yang menjadi concern yang sedang dibahas dalam tataran Asia Pasifik. Sistem perkuliahan dalam program MHRD terdiri dari sistem blok, di mana selama 6 minggu mahasiswa belajar 1 mata kuliah, dan setelah selesai kemudian beralih ke mata kuliah berikutnya. Untuk para pengajarnya juga bukan hanya dari 1-2 dosen, tetapi menggunakan sistem convener. Tugas convener adalah memastikan dosen-dosen tamu yang mengajari Anda masuk di kelas itu betul-betul expert di bidangnya yang kita dapatkan dari orang-orang terbaik yang bisa mengisi kelas Anda. Program APMA MHRD memberikan 2 pilihan skema tugas akhir. Skema yang pertama adalah internship atau magang, di mana mahasiswa diminta untuk magang di salah satu lembaga yang bergerak di sektor hak asasi manusia. Skema tugas akhir yang kedua adalah tesis, di mana mahasiswa diminta untuk membuat sebuah karya ilmiah sesuai dengan standar tesis untuk mahasiswa S2. Ujian tesis dilaksanakan di Universitas Mitra. Penguji tesis terdiri dari pengajar di program APMA MHRD dan juga ahli dari luar yang disesuaikan dengan topik atau isu tesis mahasiswa. Program APMA MHRD menawarkan banyak keuntungan bagi mahasiswanya. Kita sebut saja, pertama dari segi jejaring, mahasiswa mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mengembangkan jejaringnya melintasi batas-batas negara dan batas-batas regional. Yang kedua, mahasiswa juga akan mendapatkan exposure terhadap berbagai isu secara lebih komprehensif dan juga lebih intensif. Dan yang ketiga, program ini menawarkan pilihan kesempatan pengembangan karir yang lebih luas bagi mahasiswa. Banyak alumni dari program ini yang bekerja di berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, di level nasional, regional, maupun global. Syarat untuk mendaftar program ini, yang pertama Anda harus punya eagerness dan willingness untuk belajar HAM dan demokrasi. Itu syarat utama. Syarat administratif yang lain misalnya Anda harus lulus sarjana, dan Anda harus mampu menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang diakui oleh internasional, seperti skor TOEFL atau skor IELTS. Kalau boleh berbagi tips,
Yang paling penting ketika proses seleksi nanti, Anda harus pastikan Anda menulis motivational letter dengan sungguh-sungguh. Anda harus bisa membuktikan bahwa betul-betul Anda ingin sekolah dan ingin belajar tentang human rights and democratization. Dan yang kedua, Anda betul-betul bisa menunjukkan bahwa ilmu yang Anda dapatkan itu betul-betul punya kontribusi yang signifikan di masyarakat. Program APMA MHRD menampung dan mengundang lulusan dari kampus manapun untuk mendaftar di program ini, termasuk juga mereka yang telah memiliki gelar S2 sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa siapkan diri Anda untuk pendaftaran bulan Januari nanti. Untuk informasi lebih lanjut, silakan simak di tautan berikut. Dan kami menunggu teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di program APMA MHRD.